Kita akan lanjutkan. Tadi terpotong. Saya baca hadis tadi bahwa diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar. Rasulullah bersabda, "Innal Islama bada'a ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a wa huwa ya'rizu ilal masjidaini kama ta'rijul hayyatu fi juhriha." Jadi dari riwayat Imam Muslim dikatakan bahwa sesungguhnya Islam itu datang dalam keadaan asing. Asing itu jadi ketika Islam datang, Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu, dan yang menerima Islam itu hanya mulai dengan Khadijah, terus Ali dari kalangan anak kecilnya, dan Abu Bakar dari kalangan orang dewasanya, misalkan seperti itu. Maka itu artinya Islam itu datang dalam keadaan asing. Dan di akhir zaman Islam itu akan kembali asing, dalam arti mungkin kita dapati bahwa umat Islam ini banyak, tapi sesungguhnya yang murni di dalam keislaman itu sedikit, asing itu. Karena itu, karena sedikitnya, maka katanya innal islama bada'a ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada, dan dia akan kembali asing lagi sebagaimana datangnya. Wa huwa ta'riju, sebentar, wa huwa ya'rizu ilal masjidaini, dan Islam itu akan berkumpul ke dalam dua masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kama ta'rijul hayatu fi juhriha, sebagaimana ular itu berkumpul di dalam sarangnya. Ini bantahan bagi orang yang kita tadi membantah Aswaja yang mengatakan bahwa mereka itu beranggapan bahwa penduduk Makkah dan penduduk Madinah itu menyimpang. Mereka menganggapnya sebagai Khawarij, menyimpang, dan mereka beranggapan bahwa mereka lah Aswaja itu yang disebut Islam Nusantara itu yang ada di dalam jalan yang benar. Dan hadis ini bantahan bahwa ketika Nabi Muhammad itu mengajarkan Islam, mendidik masyarakat, dan Islam itu tersebar, tapi dimulai dari Mekah dan Madinah, maka walaupun Islam tersebar, yang banyak itu sebenarnya sudah tidak murni di dalam keislamannya. Banyak, walaupun banyak, itu tidak murni di atas keislamannya, banyak yang debu-debunya. Tapi yang murni di atas keislaman itu terjaga di dua masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Tidak disebut Masjidil Aqsa. Kenapa? Yaitu rahasia bahwa Masjidil Aqsa itu akan dikuasai musuh. Dan sekarang kan dikuasai oleh Bani Israel. Jadi, dan ini juga isyarat bahwa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu tidak akan pernah dikuasai oleh kafir. Dan itu juga hukum umat Islam bahwa ketika terjadi Fathu Makkah, umat Islam itu tidak boleh lagi hijrah dari tanah Makkah, itu tidak boleh. Itu Makkah sudah menjadi Darul Muslimin. Sehingga kalau ada serangan dari musuh, maka itu wajib umat Islam itu mati-matian untuk berjihad, mempertahankan Makkah dan Madinah. Tapi ini rahasia juga bahwa Makkah dan Madinah itu tidak akan pernah dikuasai oleh musuh. Jangankan itu, Dajjal aja tidak mampu untuk masuk ke dalam Makkah dan Madinah. Dan tidak ada cerita juga kalau Ya'juj Ma'juj itu menghancurkan Makkah dan Madinah, itu tidak ada cerita juga, tidak pernah mendengar cerita itu. Jadi Makkah dan Madinah itu terkuasai oleh umat Islam itu artinya sudah sampai akhir zaman.
dijaga oleh Allah. Dan ini adalah bisa dilihat bahwa ini adalah rahmat untuk umat Islam, bahwa umat Islam ini tidak akan sepenuhnya jatuh di dalam kebid'ahan atau kebid'ahan yang merata atau perubahan ajaran Islam yang secara merata. Tidak mungkin. Sehingga masih ada penduduk yang atau dari kalangan umat Islam yang menjaga kemurnian agama, yaitu di daerah Makkah dan Madinah terutama, yang itu ahlinya Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram, begitu. Baik. Ini bantahan. Jadi kalau bagi Aswaja yang mengatakan dirinya itu merasa paling benar, merasa orang yang ada di penduduk Makkah dan Madinah itu Wahabi, yang disebut mereka Wahabi itu menyimpang, maka hadis ini bantahan. Saya ini adalah santri Aswaja. Jadi ketika saya santri Aswaja dan saya tahu betul di mana letak masalah Aswaja itu, maka ya saya open minded sebenarnya. Saya itu open minded orangnya, alhamdulillah. Karena kita selalu mendengar, kita itu kadang Aswaja itu selalu merasa dirinya paling benar, tapi tidak pernah mau mendengar ucapan dari yang lain. Bantahan misalkan dari Muhammadiyah, dari Persis gak mau mendengar, dari Salafi gak mau mendengar, dari Al-Irsyad gak mau, merasa dirinya benar aja gitu. Nah, ketika kita bahas misalkan masalah akidah yang diajarkan oleh Aswaja itu akidah itu yang merasa benar itu tidak sesuai sama Al-Quran. Jadi ketika datang Al-Quran itu Al-Quran salah, gak gitu pemahamannya. Datang tafsir, gak gitu daftarnya, gitu. Padahal yang diajarkan di Aswaja itu, akidah itu, dasar hasil pemikirannya itu datang dari ilmu kalam, yaitu sumbernya itu dari Yunani. Tapi merasa benar aja, ini harus diperiksa gitu. Merasa benar itu periksa, cek ulang, baca Quran ada bantahan, baca tafsir. Dan itu yang membuat saya sendiri, ya alhamdulillah saya terjaga dari situ karena saya baca Quran gitu. Dari kecilnya sejarahnya itu. Oke, baik. Sekarang kita kasih pendahuluan yang lain. Jadi tadi itu saya itu berharap, tadi itu kan pagi itu biasa ya saya di Bekasi itu untuk sudah diundur-undur karena saya udah mulai hari H sampai itu ke Bekasi itu untuk Samsat ya, beresin pajak. Ternyata tadi saya kemarin sudah dijadwalkan tadi, udah sampai jam 12 gak dipanggil juga. Dan itu sudah mau dibalik nama ke istri saya jadi yang nggak enak lah, dia merasa nggak enak. Akhirnya kita pulang aja, kita juga udah jam 12 itu kita mau perjalanan ke sini. Saya kan naik motor ya ke Majalengka ini, nggak tahu jalan sebenarnya. Saya itu masih jalan-jalan, jadi nggak ada was-was kalau sampai kemalaman. Makanya saya tanya-tanya dia tadi. Ya, itu satu. Ada pelajaran. Kalau kita bicara perjalanan itu, kita ada ilmu namanya kaidah apa? As-sair ilallah wa daril akhirah. Jadi kita itu, ini aplikasi ilmu, kita ngobrol-ngobrol tapi ilmu itu berpengaruh dalam kehidupannya. Kita sekaligus penerapan ilmu. Jadi kalau menurut kami, guru kami itu, ketika kita teorinya ya, kalau kita berjalan menuju Allah itu, najak di negeri akhirat itu ada dua kekuatan. Yaitu pertama, kita harus punya kekuatan ilmu. Jadi ilmu itu harus kuat. Yang kedua, kita harus punya kekuatan amal. Jadi harus jihad, harus mujahadah, mau beramal gitu, mau lelah. Nah, kalau kisah perjalanan kayak saya tadi itu, pertama ya saya itu nggak tahu jalan sebenarnya, nggak begitu tahu. Berarti ilmu saya kurang di situ di perjalanan, makanya saya banyak nanya kan satu. Jadi nanti kalau kita nggak tahu ya banyak nanya lah. Alhamdulillah ada orang-orang yang tulus menjelaskan, kasih tahu kesini. Itu kan belum tahu, saya baru pertama kali. Jadi ini ilmunya kurang nggak secara perjalanan saya, tapi ini perjalanan saya perjalanan asli ya, bukan perjalanan ilmiah agama ya. Nah, berarti kalau kita banyak nanya pasti otomatis berkurang tuh kecepatan. Yang kedua ya, kalau kekuatan amal itu ya, kalau misalkan ilmu itu berkendara itu juga ilmu juga kan. Jadi kalau orang fasih dalam berkendaranya ya, maksudnya bukan fasih, yaitu mahir, itu bisa cepat dengan relatif selamat. Jadi kalau kita masih belajar ya,
perjalanan jauh ada berbahaya. Ya saya mungkin beberapa tahun yang lalu gak berani, tapi sekarang ternyata saya udah mulai berani perjalanan jauh. Jadi berkendara motor saya relatif mahir sekarang. Dulu gak bisa. Orang tua saya ayah saya itu ngelarang saya pakai motor sebabnya. Itu sebabnya itu saya nggak begitu bisa itu. Nggak larang saya pakai motor. Nggak usah disebutin sebab. Pokoknya nggak bisa. Jadi kurang bisa lah. Tapi memang akhirnya segala sesuatu itu bisa kalau biasa. Jadi ketika saya udah jadi biasa pakai motor, ya karena saya punya juga akhirnya kan beli motor. Jadi saya bisa pakai motor ya gitu. Padahal dulu nggak bisa. Waktu saya masih di Jakarta itu kerja itu juga nggak pakai motor. Ya pernah beli mobil, pakai mobil, nggak pakai motor. Nggak pernah pakai motor. Jadi kendaraan pertama yang saya beli mobil bukan motor. Jadi nggak bisa pakai motor secara clear. Sekarang saya jadi terbiasa pakai motor. Terus apa ya? Itu kekuatan ilmu. Kita kembali lagi ada pelajaran. Kita masih pendahuluan ya. Saya perhatikan tadi di Samsat itu kita yang sudah antri itu akhirnya jadi acak-acakan karena ada orang-orang yang tidak nurut lah kasarnya itu. Yang harusnya disuruh mundur gak mau mundur. Jadi akhirnya kan jadi kacau kan. Dan ketika mereka sudah menjanjikan mau bahas yang sudah dijadwal kemarin, akhirnya kita juga gak kepanggil kan. Itu jadi kacau lah, ini manajemen di Samsat kacau. Tapi ini juga indikator bahwa kita ini, masyarakat Indonesia ini itu masih ber-SDM rendah. Sekarang kita terapkan ini kaidah fikih dan kaidah fikih. Kemarin kita sudah bahas fikih itu apa? Kalau misalkan ada binatang yang untuk berburu, ini disebut binatang yang bertelat, itu gimana? Kalau kita suruh pergi, gitu kan? Suruh berhenti. Ini manusia kita, manusia Indonesia, ini saya kritikan buat manusia Indonesia, marah mau enggak terserah. Tapi ini saya bisa dijadikan, anggaplah ini guru bangsa, ini saya lagi mengajari bangsa Indonesia. Binatang dianggap terlatih kalau disuruh berangkat, disuruh berhenti. Ini manusia Indonesia, kita cerita kasih di Samsat itu contoh. Disuruh mundur gak mau mundur, disuruh geser gak mau geser. Ini gak terlatih. Artinya kalau binatang aja dianggap terlatih itu kalau nurut gitu loh. Dan kita lagi nganjurkan bahwa umat Islam itu dididik untuk patuh terhadap pemimpinnya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah dan ulil amri. Ulil amri itu yang memegang urusan itu. Ya kita sedang misalkan kata di Samsat, ini petugas Samsat itu ulil amri di urusan itu. Jadi kalau kita pengen beres urusan itu, ya harusnya demi kelancaran ya suruh mundur kan gitu loh. Kenapa? Karena akhirnya terhalangi dan itu tidak dipatuhi. Artinya ini menurut saya ini kritikan, ini SDM kita rendah. Orang mau marah mau enggak terserah, tapi ini saya sebagai dai yang tulus untuk mengajari masyarakat bahwa kalau kita menerapkan hukum Islam harusnya kita itu patuh. Jadi kalau misalkan pemimpin kita apapun itu dalam urusannya, misalkan apapun itu, kalau suruh mundur gitu loh, duduk, berdiri, ini namanya terlatih. Binatang aja kalau udah begituin nilainya berharga, buruannya halal. Kita manusia kalau terlatih berharga. Walaupun orang gak suka karena sentimen, tapi dia berharga di depan manusia, di depan Allah. Gitu, ini umat Islam harus begitu. Kita harus terlatih. Kita harus bisa dididik gitu loh. Dan sebenarnya kita itu kan rakyat ya. Rakyat itu bagaimana kita punya pemimpin efektif kalau rakyatnya gak nurut sama pemimpinnya. Kita ini harus nurut sama pemimpinnya. Dan kalau kita dalam pelajaran sholat itu, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kita ini rakyat harus ikuti pemimpin kita gitu loh. Di dalam urusan itu kalau kata pemimpin duduk, kita duduk gitu.
bubar, kita bubar. Berdiri, kita berdiri. Ini terlatih. Enak nih pemimpin kalau model kita nih umat Islam harus kayak gitu, harus paham. Tapi kalau ada yang maksa-maksa gitu ya repot. Akhirnya kacau. Kacau ya, saya dari hari H sampai 10 hari buang-buang waktu saya. Nggak berhasil akhirnya. Mau bayar pajak aja jadi susah gitu kan. Ini kayaknya saya ini susah banget bayar pajak aja jadi susah. Kita udah buang waktu. Ini udah mau libur gitu kan, udah buang waktu. Itu subhanallah, kita pelajaran. Baik. Nah sekarang komentar berikutnya. Jadi ini nggak apa-apa, kita pendahuluannya banyak. Saya tuh tadi itu saya perhatikan imam itu tadi. Ini tipikal ya, imam itu kok banyak sebenarnya yang kurang bagus bacaannya. Jadi mad itu nggak stabil itu. Jadi kalau harusnya dibaca 2 harakat itu baca 4 harakat. Itu di mana-mana. Jadi di mana-mana. Dan itu mungkin saya juga ngalamin dulu. Jadi saya itu santri aswaja. Ketika di pesantren itu, saya itu udah paling jago merotalnya, nggak pernah salah lagi gitu, nggak pernah disalahin. Tapi tahun 2008-2009 saya itu bergabung di satu organisasi namanya YIS Al-Azhar, cari ya, Youth Islamic Studies Club. Tujuannya bukan cari ilmu, saya cari perempuan. Saya ngaku aja jujur nih, saya cari perempuan. Nah, tapi kan kita kan perempuan itu kan orang-orang kerja gitu, akhirnya mereka tuh pada belajar ngaji. Ngajinya itu alif-alifan. Ini dia ada satu ustadz, namanya cari itu, namanya Ustadz Rozik. Beliau itu lulusan IIQ, Institut Islam apa ya, PTII apa, Perguruan Tinggi Institut Ilmu Quran kali, IIQ. Nah dia itu punya metodologi yang dibentuk namanya itu Balkis. Nah, itu saya itu ngaji baju itu kok, aduh, saya itu ya kan udah lulusan pesantren, saya udah bisa baca kitab gitu. Dan saya udah pernah menghafal Quran, udah berapa belas juz itu, udah lulus itu kan, udah mulai di ini lagi. Jadi akhirnya udah ada hafalan Quran juga. Tapi kok saya di situ belajar alif-alifan, kebayang nggak? Kebayang. Itu stres saya tuh, ini kok saya belajar alif-alifan. Dan yang ngajar ternyata di bawah saya umurnya. Luar biasa kan. Ini artinya pertama saya ini lulusan pesantren, di pesantren saya nggak pernah salah itu di dalam murotal. Ternyata habis itu saya belajar alif-alifan plus saya kadang disalahin, subhanallah kan. Ya kan, akhirnya saya stres itu. Mengeluh sebenarnya. Tapi akhirnya saya itu ngerasa ya kita harus ikhlaskan ya, kalau memang di sini kita ya. Saya niatnya tuh gak ikhlas, memang niat awalnya itu saya bukan niat ngaji, saya niat cewek, cari cewek di situ. Ceweknya kagak dapet. akhirnya saya itu ya tetap ikuti ya, mencoba meluruskan. Dan terakhir itu kan ada beberapa ustadz tuh. Saya ada yang kalau nggak salah Ustadz Rial, terus ada Ustadz Nur Rahman. Itu Ustadz Nur Rahman itu di bawah saya umurnya, hafal Quran. Terus begitu cek sama dia, ya memang itu kan sebenarnya saya itu nggak cocok belajar itu, kamu udah nggak cocok di situ memang. Akhirnya kadang-kadang ya pasti stres. Tapi saya ngerasa ya, kan saya itu setoran Al-Baqarah tuh sama Ustadz Nur Rahman hafalan. Jadi ada, oh ya, akhirnya saya juga menemukan bahwa beliau juga ada meluruskan, oh ya ini begini, ada benernya. Dan akhirnya saya tuh ngerasa tuh ada manfaatnya juga gitu. Jadi ternyata ada manfaatnya. Jadi Ustadz Rozik itu cari itu namanya Balkis, silahkan di YouTube juga ada itu. Itu untuk menstabilkan mad gitu. Jadi mad itu kalau dari alif-alifan, alif. Ternyata itu tujuannya untuk menstabilkan mad. Jadi ya di kita itu yang tipikal kiai atau ustadz atau santri aswaja mungkin termasuk saya dulu, ternyata kita itu nggak stabil dalam mad itu. 2 harakat itu kadang dibaca 3, kadang dibaca 4 gitu. Ini kelemahan, ini kritikan juga aja. Tahun 2015 sekitar itu ada juga pelajaran namanya tajwid sama makhraj.
itu yang menciptakan metodologinya itu salah satu ustadz muda juga, umurnya di bawah saya kayaknya atau sama lah, bayang aja kan. Namanya Ustadz Nur Samsul Komar, cari namanya komunitasbelajar.com. Nah, beliau itu hafal Quran dan beliau punya sanad riwayat bacaan dari Hafiz dari Asim. Itu dari Arab, beliau itu punya bacaan. Dan beliau itu punya metodologi yang bagus. Jadi mahraj itu kan sulit itu ketika praktek. Itu beliau itu rekam itu dipakai 3 dimensi dari ahlul qiraah di Ummul Qura. Nah, ini yang paling hebatnya itu dalam belajar mahraj itu, dan saya punya tuh file-filenya. Karena saya angkatan pertama kan. Jadi mahraj itu susahnya itu kalau masalah nama-nama itu ya gampang, yang susah itu adalah prakteknya itu gimana. Kalau pakai apa ya? Kalau pakai gambar itu nggak begitu detail. Jadi yang bagus pakai video. Nah, ini hebatnya Ustadz Nur Samsul Komar itu, dia direkam itu ulama ahli qiraat itu 3 dimensi. Oh, begini caranya. Jadi itu saya kalau tanya, kalau misalkan kenapa saya relatif fasih dalam baca Quran atau mahraj, ya karena itu. Ini salah satu ya. Cari itu 2015 itu saya angkatan pertama. Itu sama beliau itu bukan hanya itu, belajar itu macam-macam udah masuk. Ada syarh sunnah, ada praktek nahu juga kan, beliau itu ada belajar nahunya juga. Ada nahu. Banyak ya, jadi ini relatif. Nah, itu termasuk salah satu kalau ada ustadz di Indonesia yang saya anggap ilmunya mumpuni, itu Ustadz Nur Samsul setelah Ustadz Zulkarnain. Oke, baik. Sekarang setelah itu juga kan, saya tahun berapa itu saya cerita kemarin pernah daurah tajwid sama Rusum Al-Quran. Itu Matan Al-Jajariyah ya, di Bandung. Kalau nggak salah nama syekhnya itu Profesor Abdurrahim. Nah, beliau itu lebih mutasyadid itu. Jadi kalau semua ustadz itu udah pada hafal Quran segala macam, di tes Al-Fatihahnya hampir semua salah, termasuk saya. Gitu kan. Jadi saya itu disalahin, semua disalahin. Jadi hampir mutasyadid, beliau itu mutasyadid. Jadi kalau kalian perhatikan, kalau Ustadz Nur Samsul Komar itu kan enggak terlalu, itu kan tidak terlalu mutasyadid ya. Jadi relatif gampang. Tapi Ustadz Syekh Abdurrahim itu mutasyadid, salah semua. Gitu. Ya nggak apa-apa, kalau kita disalahin gitu ya kita masukkan aja, ya apa-apa. Kan kita artinya kita disalahin itu jangan marah, biasa aja. Kalau kamu gak mau disalahin, kamu gak bertambah ilmunya. Saya ditambahin tuh. Ketika saya itu di alif-alifan. Terus itu yang program Al-Ahsar itu yang Ustadz Nur Samsul Komar itu alif-alifan lagi. Ini yang saya ajarin sama Ubed nih, anak saya sekarang. Itu alif-alifan. Tapi memang kalau kita mau bagus bacaan Quran, balikin lagi alif-alifan lagi. Artinya gitu loh. Jadi kalau dulu saya ngerasa apa sih alif-alifan. Sekarang ternyata kalau pengen bagus bacaan Al-Quran, karena kita mungkin yang ngajar dulu nggak terlalu bagus, ini bagikan lagi alif-alifan karena memperbaiki makhraj dan cara mengucapkan. Ini yang saya praktekkan ke si Ubed, anak saya. Makanya anak saya itu nggak mau saya lepas ke orang lain sebenarnya untuk belajar itu Quran. Kenapa? Orang-orang di sini yang ngajar jelek-jelek bacaannya kok, jujur aja, walaupun yang ngajar Quran jelek-jelek. Nggak, masih fasih saya. Ini bukan sombong ya. Kalau baca Quran fasih saya. Nih, ada di sini ngajar pesantren kilat itu, yang ngajar itu katanya pemenang qiraah, tapi bacanya masih salah-salah kok. Menurut saya jadi salah karena saya pernah disalahin dulu, jadi salah. Artinya kalau secara fasihat saya. Ini bukan sombong. Jadi kalau ada orang, banyak ustadz saya salahin dalam bacaan ya, kalau saya udah pernah disalahin tahun 2008 disalahin. Itu beberapa program itu 3 program itu dari Balkis, komunitas belajar yaitu Al-Ahsar, itu pelajaran tajwid sama Rosem itu 3 program saya disalahin gitu loh semua. Jadi udah biasa disalahin. Jadi kalau saya nyalahin ada ustadz disalahin, nggak usah heran gitu loh. Udah emang kenyataan kalau disalahin ya salah aja. Bacaan aja salah misalkan ya, ini Ustadz Muhammad ini bacaan aja menyalahin. Iya loh, itu salah. Oke, baik. Baik. Kita masuk ke
Tadi sudah HP Bapak. Oke, baik. Kita masih ke pendahuluan lagi ya. Jadi kita banyak mengkritik Aswaja. Aswaja itu sebenarnya ilmunya lumayan. Baca kitab itu jago. Kurangnya itu kurang pandai memilih kitab. Dan begitu dia ada kitab yang bagus yang dia baca, kurang mengamalkan. Gitu masalahnya. Silahkan cek, saya ini Santri Aswaja. Jadi ketika mereka mengamalkan tidak sesuai kitab yang diamalkan, dia itu berdasarkan kehendak diri sendiri. Lah kalau begitu pikir-pikir ya, kalau kamu gak mau ngamalin ilmu, ngapain kamu belajar ya? Iya kan? Ya kalau kamu pengen belajar, pengen amal sekehendak dewek, ya nggak usah belajar sih kalau begitu ceritanya, ngapain belajar? Plus sebagian pelajarannya ada yang keliru, pas yang benernya gak mau diamalin. Masalah di situ Aswaja itu. Jadi banyak yang mengikuti nafsu. Dan begitu ditegur marah pula, ya itu masalah. Ini ingetin deh, saya ingetin. Kata Ibnu Ruslan Ar-Ramli, beliau berkata, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Orang yang berilmu yang tidak beramal dengan ilmunya akan disiksa sebelum para penyembah berhala disiksa. Ini saya anggap nih orang Aswaja itu begitu. Jadi ada ilmu-ilmu itu gak diamalin. Begitu. Pertama banyak ilmunya sebenarnya tadi ada kritikan secara ilmu. Misalkan bab akidah, mereka beranggapan akidah itu yang benar itu ini diambil dari pemikiran manusia. Ada Quran ditolak, ada hadis ditolak, tafsirnya juga ditolak gitu loh. Ucapan utama ditolak, itu keliru. Pas yang benernya gak mau diamalin kalau nggak sesuai ke ini. Jadi mungkin yang diamalin cuma bab, walaupun ngaku mazhab Syafi'i, ya mungkin hanya bab batal wudu begitu, kunut. Tapi dalam praktek yang lainnya nggak diamalin tuh dalam amal. Banyak yang tidak sesuai mazhab begitu. Artinya kan gitu, ini kritikan. Baik, kita masuk ke topik kita, pembahasan Qaidatul Fiqhiyah wa Dhawabitul Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi. Kita akan bahas satu kaidah. Wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Kata Syekh, wa al itu tufidul kulla fil umumi, memberikan ifadah kul. Kul artinya apa? Setiap. Fil umumi, di dalam keumuman. Jadi kalau ada al itu ifadahnya, manfaatnya itu sama dengan adanya kul, yaitu umum. Kalau artinya mencakup semua. Fil jam'i wal ifradi kal alimi, di dalam baik masuk dalam jama' atau mufrad sama saja itu umum. Contohnya al-alim. Jadi kalau contoh ada al masuk kepada Asmaul Husna itu umum. Al-alim, Allah dat yang maha berilmu. Ilmu apa aja Allah tahu, gitu kan? Umum. Mencakup seluruh ilmu. Ar-Rahman, Allah maha merahmati. Rahmat apa aja itulah milik Allah. Maha merahmati. Rahmat apa aja. Gitu. Jadi begitu. Sekarang, kita contoh alhamdu. Al, makanya disebut karena begitu al itu artinya disebut istigrok al-jins. Maka itu seluruh puji itu milik Allah. Seluruh puji. Berarti umum. Innal insana, seluruh manusia, sesungguhnya manusia. Wal asri, innal insana, sesungguhnya seluruh manusia. Berarti al itu ada ifadah sama dengan ifadah kul tadi. Sesungguhnya manusia artinya sesungguhnya seluruh manusia. Innal insana lafi khusrin, sungguh ada di dalam kerugian. Berarti semua manusia rugi. Itu asalnya. Kecuali ada pengecualiannya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, amal soleh, wa tawasaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, saling menasihati untuk melaksanakan kesabaran.
untuk bersabar. Nah, maka ini al. Jadi kalau ada al artinya Contoh tadi lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Innal insana lafi khusr. Udah. Al-insan. Al-insanu mahalul khata'i wan nisan. Al-insan itu umum, berarti seluruh manusia tempatnya khata dan seluruh manusia tidak dikecualikan. Kecuali nanti ada pengecualian. Jadi kalau nggak ada pengecualian itu sama dengan kul. Kul itu asalnya umum juga. Kalau nggak dikecualikan jadi hukumnya umum. Jadi kalau kullu bid'atin dolalah, nggak ada pengecualian nggak di hadis itu enggak, berarti memang dolalah semua. Karena itu pembahasannya adalah pembahasan bid'ah di dalam agama. Nah itu kan itu. Jadi al itu sama dengan kul, itu umum. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.